Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Lidin Hadiliska dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah kecerdasan jamak yang diampu oleh Bunda Ulan Dwi Desari MPD. Selamat menyaksikan. Teori kecerdasan jamak atau biasa disebut dengan teori multiple intelligence dicetuskan oleh Howard Gardner. Di situ dia mendefinisikan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan setiap orang itu bebas untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Howard Gardner membagi teori kecerdasan jamak menjadi 9 bagian. Yang pertama ada logika matematika, ada verbal linguistik, ada musikal, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, visual spasial, naturalis, dan eksistensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori kecerdasan kinestetik menurut Howard Gardner. Di situ Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh secara baik dan seimbang. Berbagai contoh yang pas untuk teori kecerdasan kinestetik ini bisa menjadi pemain bola, penari, atau pembuat kerajinan tangan karena itu berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh seseorang. Adapun indikator atau ciri-ciri yang menjadi landasan teori kecerdasan kinestetik ini, yang pertama, apabila seorang anak itu berada dalam suatu ruang kelas, maka dia akan aktif untuk menggerakkan jari-jari tangannya, untuk mengetuk-ngetuk pintu, dan lain sebagainya. Dan biasanya anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini lebih aktif dalam bidang olahraga, terutama dia bisa melompat, berlari, berguling, memanjat, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, biasanya anak apabila berada dalam ruang tari, itu tangan anak akan terasa lembut, memiliki gerakan tubuh yang cekatan dan fleksibel. Alat dan media yang akan saya gunakan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak, terutama dalam membantunya untuk bermain bola voli, yaitu ada media bola voli. Nah, di sini ketika anak bermain, dia akan merasa senang. Beberapa aspek yang dapat berkembang ketika anak bisa bermain bola voli, di situ ada aspek kognitifnya, terutama aspek fisik motoriknya, karena fisik motorik kasar dan halusnya berkembang dengan baik. Terus sosial emosionalnya dan bahasanya, karena di situ dia akan berkomunikasi dengan teman-teman rekan setimnya. Sebelum melakukan permainan bola voli, mereka melakukan stretching terlebih dahulu. Gunanya stretching ini agar nantinya ketika melakukan permainan mereka terhindar dari otot-otot mereka bisa terkoordinasi dengan baik. Mereka lagi bermain bola voli. Dalam bermain ini, mereka yang sesuai dengan minat dan bakatnya akan merasa senang, dan tentu saja tidak hanya senang, ini juga bisa menjadi bermain sambil belajar bagi mereka. Terutama ada aspek yang berkembang, yaitu aspek perkembangan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan bahasa, karena mereka saling berkomunikasi untuk memenangkan suatu pertandingan. Yang di akhir video, mengapa kecerdasan kinestetik ini penting untuk dikembangkan pada usia dini? Karena itu akan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketika dia menyukai permain bola voli, situ dia akan menjalani profesi tersebut, terutama profesi atlet. Dia akan memberikan prestasi yang baik bagi dirinya, yang nantinya bisa akan membantu anak untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengoptimalkan kemampuan dirinya, yang itu akan membantu prestasi di dalam kehidupannya. Itulah mengapa kita perlu mengembangkan kecerdasan kinestetik ini sejak dini. Saran dari saya sebagai calon seorang guru, kita harus melihat minat dan bakat seorang anak. Jika dia minat di sana, maka kita harus membantunya, mendukung fasilitasnya, dan terutama harus anak sukai minat dan profesi tersebut. Tibalah di akhir video penjelasan video saya mengenai bagaimana cara kita mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.